Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Hayati. Saya dari SMK Muhammadiyah Todanan Kabupaten Blora. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2022 dari LPTK UIN Salatiga. Saya siap mengikuti PPL tahap 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang semuanya. Ya, kabarnya gimana semuanya? Baik, sebelum dimulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Ditata kursinya, duduknya yang rapi. Mari kita berdoa bersama-sama. Eva. Dilanjutkan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semuanya. SMK Muhammadiyah Todanan bisa dan luar biasa. Yuk, saya hitung ya. SMK Muhammadiyah Todanan bisa luar biasa. Dan yang kemarin ya membahas tentang apa? Mengkafani jenazah, masih dalam pengurusan jenazah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menyolatkan. Sudah pernah menyolatkan jenazah? Belum pernah. Ada yang pernah melihat orang yang menyolatkan jenazah? Nah, nanti kalian akan saya beri materi. Ada perbedaan antara menyolatkan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Jadi ini nanti siapa yang berhak menyolatkan jenazah? Yang pertama itu adalah tetap dari keluarganya. Hukum kemarin apa pengurusan jenazah masih ingat? Hukumnya fardu kifayah. Syarat dan rukun akan saya sampaikan di materi yang saya share, bisa diperhatikan nanti ya. Terus sebelumnya ini untuk lembar jawab nanti akan saya beri sedikit latihan soal, nanti dijawab. Dan untuk mekanisme pembelajaran kali ini masih tetap seperti yang kemarin, demonstrasi dan diskusi kelompok. Atau teman yang lainnya tolong dibagikan bukunya, bisa dibantu. Ini saya berikan untuk kompetensi dasarnya, yaitu KD 4.7 menyajikan prosedur pelaksanaan jenazah, menyebutkan rukun sholat jenazah, menjelaskan tata cara sholat jenazah, dan memperagakan tata cara sholat jenazah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan materi menguburkan hukum dan sunnah takziah dan pengertian ziarah kubur. Jadi ini materinya banyak sekali, tapi yang nanti kita presentasikan adalah bagaimana tata cara kita untuk menyolatkan jenazah, biar kalian tahu perbedaan antara menyolatkan jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Tujuan pembelajaran kita adalah berpikir kritis, menyebutkan syarat sholat jenazah, menyebutkan rukun sholat jenazah, bekerja sama dalam diskusi kelompok, mempraktekkan tata cara sholat jenazah dan sunnah sholat jenazah, kemudian menjelaskan sunnah dan tujuan takziah kubur. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, bisa disimak materi yang ada di buku kalian, dan coba link yang sudah saya bagikan, halaman 170 ya, rukun sholat jenazah. Bisa jadi 3 kelompok, nanti untuk masing-masing demonstrasi seperti biasa, seperti kemarin. Sebelumnya saya praktekkan, dibagi menjadi 3 kelompok, dan penilaian saya adalah bagaimana cara kalian ketika nanti presentasi dan teman yang lain merespon. Jadi untuk laki-laki adalah hada, untuk perempuan adalah hadi. Takbir 4 kali. Takbir pertama setelah niat. Jadi
Kedua, tangannya diangkat seperti kita sembahyang biasa. Allahu Akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah kan dengan takbir kedua, yaitu membaca sholawat. Dilanjutkan dengan takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Dilanjutkan takbir keempat, mendoakan keluarganya, yaitu dilanjutkan dengan salam. Kita peragakan, kalian memperagakannya di depan dan mempresentasikannya. Apakah masih ada bacaan yang kurang? Ya, ya. Oh ya, yang ditanya jenazahnya perempuan apa laki-laki? Oh ya, untuk posisi imam ya perlu diperhatikan. Posisi imam ini jenazahnya misalnya di sini, kepalanya berada di utara. Kalau untuk laki-laki posisi imam itu berada di kepalanya jenazah. Kalau yang jenazahnya laki-laki, tapi kalau yang meninggal perempuan, posisi imam berada di tengah-tengah bagian tubuh, berada di perut. Jadi seperti itu. Syarat salat jenazah seperti pelaksanaan salat biasa, yaitu suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil juga, atau wudhu, yaitu menghadap ke kiblat. Jika jenazah laki-laki, tadi yang ditanyakan, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah. Sebaliknya jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam berada di sekitar perutnya, setengah badannya. Setelah disolatkan, jenazah kemudian dikuburkan. Vivi, mengapa wanita dilarang mengantarkan jenazah? Oh ya, mengapa wanita dilarang mengantarkan jenazah atau pergi ke kuburan? Ya, itu ada yang bilang makruh karena dikhawatirkan nanti mengganggu pelaksanaan prosesi penguburan, karena kebanyakan wanita tidak kuat mentalnya, tidak kuat imannya, jadi biasanya di situ banyak yang pingsan dan menangis. Jadi menguburkan jenazah sendiri adalah menyegerakan. Maju presentasi, sudah ada yang siap? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan mempraktekkan tata cara menyalatkan jenazah. Sebelum itu, pihak yang paling utama menyalatkan jenazah adalah Islam, suci dari hadas besar, kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Syarat jenazah seperti di pelaksanaan sholat biasa. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sedangkan jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Sunnah sholat jenazah itu mengangkat tangan setiap kali takbir, merendahkan suara bacaan atau sir, seperti bacaan pada sholat duhur dan asar, membaca ta'awudz terlebih dahulu, dan disunahkan banyak jamaahnya minimal 3 syaf. Rukun sholat jenazah itu ada 7, yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, melakukan 4 kali takbir, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah dan membaca sholawat Nabi ketika takbir kedua, dan takbir ketiga membaca doa untuk jenazah dan salam setelah takbir keempat. Ini kelompok 1 akan mempraktekkan tata cara menyalatkan jenazah perempuan, karena di sini perempuan semuanya. Tata cara menyalatkan jenazah yang pertama yaitu niat. Usolli ala hadihil mayiti arba'a takbiroti lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram pertama, kita harus membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan takbir kedua dan membaca sholawat Nabi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan takbir ketiga dan membaca doa jenazah. Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu biha wa'funha. Lalu dilanjutkan dengan takbir keempat dan mendoakan keluarga yang ditinggal. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk kelompok satu ya, kalau perbedaan tadi sudah saya kasih. Untuk seperti ini niatnya yang membedakan dari harga dengan tinggi. Allahumma firlah untuk laki-laki, Allahumma firlah untuk perempuan. Tapi kesalahannya adalah di bacaan yang Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana cara menguburkan jenazah, mulai dari sunnah menguburkan, tata cara menguburkan, dan juga urutan serta tahapan menguburkan jenazah. Yang pertama adalah sunnah menguburkan jenazah. Sunnah menguburkan jenazah adalah menyegerakan atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, disunahkan untuk menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Yang keempat adalah lubang kubur yang dilengkapi liang lahat atau jenazah muslim. Bukannya disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan lalu diturunkan ke dalam kuburan secara perlahan. Berikutnya adalah mengenai tata cara menguburkan jenazah berdasarkan waktunya. Tata cara menguburkan jenazah adalah satu, waktunya. Matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. 2. Matahari saat berada di tengah-tengah atau saat panas teriknya yang menyengat atau saat waktu zuhur tiba, sampai condong ke barat. 3. Saat matahari hampir terbenam hingga ia berbenam sempurna. Adapun tujuan takziah adalah 1. Memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. 2. Menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat agar ahli keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan sabar dan tabah. Jadikan sebagai ibrah atau pelajaran bersama, muhasabah diri atau introspeksi diri bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Saat penguburan jenazah kan bisa dilakukan kapan saja asal disegerakan. Ya. Tetapi saya pernah mendengar ada 3 waktu yang seharusnya dihindari. Ya. Bolehkah dijelaskan atau diberitahu? Ada 3 waktu yang harus dihindari saat menguburkan jenazah, yaitu pada saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Sudah jelas? Presentasinya sudah bagus ya. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya dirapikan, dikumpulkan dulu. Sama bukunya juga dikumpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini tadi tentang menyolatkan jenazah, menguburkan jenazah, ataupun takziah? 1. Mendapatkan pahala yang besar. 2. Menjaga kehormatan umat Islam. 3. Senantiasa mengingat kematian. 4. Meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama muslim. Hikmah ziarah kubur adalah Hikmah ziarah kubur adalah mengingat kematian
dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir, mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya dan mendapat ridhonya. Yang bisa Hikmah pengurusan jenazah antara lain, pertama, memperoleh pahala yang besar. Kedua, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama manusia. Tiga, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan bela sungkawa atas musibah yang dideritanya. Ya, ini ya, berbela sungkawa, solidaritas kita adalah tinggi karena itu adalah semuanya nanti akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu tadi ya pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ke depannya ini bisa diambil hikmah. Bagaimana cara kalian untuk bersosialisasi di masyarakat, menambah iman dan takwa kalian kepada Allah dengan cara berbuat baik terhadap sesamanya. Insya Allah bisa semuanya nggih. Ada 5 soal yang saya share di WA, bisa dibuka WA-nya tadi sudah saya kasih link, dikumpulkan di link yang sudah saya sediakan. Dan tugas yang sama pula, materi yang sama, masih materi PAI. Jadi kita tutup, berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang terlebih dulu.